Halo sobat, kembali lagi dengan Kamar Pengetahuan. Ketika mendengar sumo, yang pasti terbesit di pikiran kita adalah Jepang. Sumo adalah olahraga yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Sumo juga jadi salah satu olahraga terkuno di dunia dan sudah diperbandingkan sejak berabad-abad lalu di Jepang. Sumo adalah olahraga antara dua orang pegulat berbadan gemuk yang saling mendorong hingga salah satu keluar dari arena ring. Karena sudah menjadi tradisi selama berabad-abad, olahraga sumo memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Jepang. Namun, tak banyak orang yang mengetahui kehidupan pesumo yang sebenarnya. Ada yang mengatakan jika pesumo menjalani hidup dengan bergelimang harta. Ada kabar pula yang menyebut jika pesumo gagal hanya akan mendapat kematian sebagai bayaran jerih payahnya. Nah, kali ini Kamar Pengetahuan akan menjelaskan sisi lain kehidupan pesumo yang mungkin belum banyak orang yang mengetahuinya. Eits, tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Sumo memang olahraga tradisional Jepang. Namun pemuda di Jepang tampaknya sudah mulai meninggalkan olahraga yang dimulai sejak berabad-abad lalu. Kini dunia sumo modern justru didominasi oleh warga-warga asing, pendatang dari Rusia, Hawaii hingga Mongolia, mulai membangun karir sebagai pesumo di Jepang. Dari 4 pesumo terhebat di Jepang, 3 diantaranya justru orang Mongolia. Kandang kuda atau heya merupakan istilah dalam dunia sumo untuk menyebut sasana, padepokan, atau tempat berlatih. Para atlet sumo yang baru memulai atau gagal membangun karirnya harus tinggal di kandang kuda sampai berhasil. Tidak seperti pesumo profesional yang telah sukses. Pesumo yang tinggal di sini harus mengurus hidupnya sendiri. Makan, bersih-bersih, hingga mencuci pakaian seniornya harus dilakukan para junior dan pesumo yang gagal. Setiap pesumo harus menjalani diet khusus setiap harinya. Salah satu pantangan dalam diet pesumo ini adalah dilarang sarapan atau makan di pagi hari. Bukan untuk menguruskan badan, pesumo dilarang sarapan agar metabolisme tubuh mereka melambat dan meningkatkan nafsu makan mereka. Saat siang dan malam hari, para pesumo diwajibkan makan dalam porsi jumbo. Menu yang mereka makan adalah rebusan yang penuh akan protein. Setelah makan, mereka diwajibkan untuk segera tidur, dan itu dilakukan berulang kali setiap harinya. Pesumo biasanya tampil dengan rambut panjang terikat dan nampak mengkilap. Namun tahukah kalian jika pesumo dilarang untuk mencuci rambutnya setiap hari? Pesumo hanya diperbolehkan untuk keramas beberapa minggu sekali saja. Agar tampak mengkilap dan wangi, mereka hanya mengolesi rambutnya dengan minyak binsuke. Olahraga sumo biasanya dibagi dalam 6 divisi yang diikuti hampir 650 atlet. Dari 650 atlet, kira-kira hanya 60 pesumo yang boleh mendapat gaji, memegang HP, hingga memiliki pacar. Gaji yang didapat pun tidak tanggung-tanggung. Jika berhasil mengukir prestasi di dunia sumo, maka atlet biasanya akan mendapat gaji sekitar 168 juta per bulan. Pesumo hebat yang sudah menjadi juara bahkan mampu meraup gaji 840 juta per bulan. Itu pun belum termasuk penghasilan dari sponsor. Memiliki harta berlimpah membuat para pesumo sukses membangun keluarga dan menikahi istri cantik. Pesumo hebat memang hidup bergelimang harta. Lantas bagaimana dengan yang gagal? Pesumo yang bermain di divisi 2 ke bawah harus hidup di kandang kuda atau heya. Meski sudah berpengalaman, mereka tetap dianggap sebagai junior. Bagi yang sebelumnya telah sukses berkeluarga, pesumo yang gagal harus melantarkan keluarganya dan kembali berlatih. Tak jarang pesumo yang gagal memenuhi ekspektasi gurunya akan dipukul hingga bisa. Bahkan ada pesumo yang sampai meninggal dunia akibat selalu dipukuli oleh gurunya sendiri. Baiklah sobat, itulah tadi penjelasan tentang kehidupan pesumo yang sebenarnya. Oke sobat, sampai berjumpa lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya sobat.